Halo bro mania semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan keselamatan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari film berjudul Warrior of the Rainbow Sidiq Ballet. Bagian keduanya yaitu dengan judul Warrior of the Rainbow Sidiq Ballet The Rainbow Bridge yang masih disutradari oleh Wai Teseng. Pada alur cerita sebelumnya diceritakan bahwa ada 6 klan dari 12 suku Sidiq Ballet yang dimotori oleh ketua Munarudo dari klan Mahebu telah menguasai kota Wushe. Mereka telah berhasil membantai tentara dan kepolisian serta orang-orang Jepang yang tinggal di kota tersebut. Tidak peduli laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak pun semuanya habis dibantai. Mereka berhasil mengambil senjata laras panjang, berikut juga dengan pelurunya di gudang penyimpanan di kota Wushe tersebut. Pada bagian kedua ini mengisahkan pada saat penyerangan di kota Wushe ternyata ada seorang polisi Jepang yang berhasil meloloskan diri dan dia akhirnya melaporkan kejadian tersebut di pos polisi Jepang terdekat dari kota Wushe ke pusat pemerintahan Jepang dengan menggunakan alat komunikasi berupa telepon. Nah, apakah tetua Munarudo dan tetua dari klan suku Sidiq Ballet yang lainnya akan mampu merebut kembali negaranya dan tanah perburuannya yaitu di Taiwan yang telah dirampas oleh Jepang selama hampir 20 tahun lebih lamanya? Yuk mari sama-sama kita tonton, saksikan dan dengarkan ringkasan alur ceritanya. Yuhu. Di bagian film pertamanya, bagi bromania yang belum menonton alur cerita film Warrior the Rainbow Sidiq Ballet The Sun Flag, silakan bisa ditonton videonya yang linknya ada di bawah deskripsi dari video ini. Film ini diawali dengan seorang tentara kepolisian Jepang yang berhasil meloloskan diri, kemudian dia menghubungi pos kepolisian Jepang di Taiwan. Setelah pemimpin dari kepolisian Jepang menerima informasi penyerangan tersebut, dia menyuruh pasukannya untuk memberikan kabar kepada yang lainnya dan akhirnya dia pun mengumpulkan pasukannya untuk berjaga-jaga dan juga menyusun tentara dan polisi untuk menyerang orang-orang Sidiq Ballet yang mereka anggap liar tersebut. Sementara itu Tadobaso serta pasukannya berlari menuju pos terdekat kota Wushe. Ternyata mereka tidak mendapat satu orang Jepang pun di pos tersebut. Namun mereka mendapatkan tempat pos polisi itu kosong. Mereka menduga bahwa rencana mereka telah bocor ke pusat pemerintahan Jepang yang ada di Taiwan. Selanjutnya di pusat pemerintahan Jepang, kepala kepolisian Jepang mengumpulkan para pasukan dan menganalisa kemungkinan pergerakan dari pemberontak tersebut dan meminta pemerintah Jepang untuk mengirim tentara dan pasukan polisi ke kota tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Sementara itu, suasana di klan Toda, pemimpin Jepang yang masih muda yang bernama Genji Kojima sedang keluar dari rumahnya dan melihat bahwa sedang ada hujan salju turun. Kemudian dia menemui ketua klan Toda yang bernama Temu Walis. Sedang asik-asiknya mereka ngobrol, datanglah salah satu orang dari klan yang lain yang berlarian begitu sangat kencang dan tergesa-gesa. Pada bajunya terdapat bekas darah. Kemudian dia dikejar atau diikuti oleh anggota kelompok klan dari Toda yang lainnya. Dia menghadap Temu Walis yang saat itu sedang berbicara dengan kepala kepolisian yang bernama Genji Kojima tersebut. Lalu dia menceritakan bahwa Munarudo beserta klan yang lainnya sedang bertempur dengan pasukan Jepang dan menawarkan untuk pengorbanan darah untuk leluhur kita yaitu suku Sidiq Ballet. Orang-orang klan Toda yang lainnya yang merasa terpanggil untuk ikut serta dalam pengorbanan darah untuk nenek moyangnya yaitu melawan tentara Jepang. Lalu mereka mengajak ketua Temu Walis untuk bergabung dengan Munarudo dan klan yang lainnya. Selanjutnya semua anggota klan Toda yang ada di situ menginginkan kepala polisi Kojima harus dibunuh. Namun Kojima maju. Dia mengatakan, apakah saya berperilaku buruk kepada kalian dan begini caranya untuk membalas kebaikanku. Lalu mereka terdiam. Kemudian Kojima itu hendak melakukan bunuh diri. Namun dari atas langit datang dan melintas pesawat Jepang. Lantas Kojima mengatakan bahwa tentara Jepang adalah tentara yang besar yang mempunyai senjata yang sangat canggih, mempunyai meriam dan mempunyai bom gas yang sangat luar biasa. Dan masih ingatkah kalian dengan penghinaan yang dilakukan oleh Munarudo saat berburu terakhir kali? Dan Kojima itu mengatakan, apakah kalian ingin mati bersama-sama dengan orang yang mengancam kalian akan dibunuh olehnya? Lalu ketua Temu Walis mengingat bahwa Munarudo pernah mengatakan dia tidak akan membiarkannya menjadi dewasa. Di tempat lainnya yaitu di kota Wushe masih berkumpul ketua klan dari suku Sidiq Ballet. Di situ tetua Munarudo dan pemimpin klan yang lainnya
sedang berada di toko suku Hans. Suku Hans ini adalah suku yang baik, makanya meskipun kaum dari Sidik Bale itu benar-benar sangat kejam, namun kepada mereka, yaitu suku Hans, mereka memperlakukannya secara baik, lalu membiarkan orang-orang Hans membiarkan mereka untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Tidak lama datanglah anak dari Munarudo, yaitu Tado Muna dan Basumuna. Tado kemudian menceritakan bahwa kepolisian Jepang telah mengetahui pemberontakan ini. Selanjutnya, Munarudo dan tetua klan yang lainnya pun pergi untuk meninggalkan kota Wushe tersebut. Tado mengatakan, kenapa kita harus menyerahkan kota Wushe setelah kota ini telah kita kuasai? Salah satu ketua dari klan tersebut mengatakan bahwa kita itu harus bergerak seperti angin. Kamu harus paham itu. Setelah pertempuran ini, para pemuda dan anak-anak dari Sidik Bale yang telah memberikan pengorbanan darah, yaitu memenggal kepala musuhnya, diberikan tanda di bagian atas dagu atau di bawah bibir sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan nenek moyangnya nanti di Jembatan Pelangi. Sementara itu, tentara Jepang yang berjumlah sangat banyak berjaga-jaga di wilayah yang kemungkinan dilalui oleh suku Sidik Bale. Mereka pun mengutus tentara yang berjumlah banyak untuk menyisir lokasi yang berada di sekitar kota Wushe. Tepat pada malam hari, mereka pun bermalam di tanah kosong yang berada di kawasan hutan dari kota Wushe. Sementara itu, kaum wanita dari suku Sidik Bale yang ditemani oleh Zaki dan Jiro, mereka sudah meninggalkan tempat tinggal mereka dan entah mau kemana tujuan mereka. Di sisi lain, Kapten tentara Jepang baru saja tiba di klan Toda. Kemudian dia mengatakan kepada Kojima bahwa istri dan anaknya telah mati dibantai di kota Wushe. Di kota Wushe, tentara dan kepolisian Jepang sudah memasuki wilayah yang banyak sekali terdapat mayat-mayat yang tak berkepala dari orang-orang Jepang. Mereka kemudian memeriksa keadaan tempat itu dan membersihkan tempat itu. Tentara dan kepolisian Jepang mengira bahwa orang-orang suku Sidik Bale masih berada di kota Wushe yang telah mereka taklukkan. Tapi sungguh disayang, ternyata mereka tidak mendapat orang-orang dari kaum Sidik Bale. Di tempat yang tidak jauh dari kota Wushe, Pawan dan kawan-kawannya yang menjadi mata-mata dari Munarudo memberitahukan kabar bahwa tentara dan kepolisian Jepang telah berada di kota Wushe dan di daerah hutan perburuan. Munarudo melirik pada tetua klan lainnya, lalu mereka pun beranjak untuk menyerang tentara kepolisian Jepang yang ada di hutan perburuan dan sekitarnya. Dan Munarudo menyuruh ketua klan dan anggota yang lainnya untuk menyerang dan mencegat pasukan atau tentara yang ada di tengah hutan di area perairan tengah hutan. Sementara itu, tentara Jepang yang sedang membersihkan mayat-mayat temannya dikagetkan oleh tembakan yang datangnya dari arah atas bukit. Mereka berhamburan lari dan mencari tempat untuk berlindung dan kemudian membalas tembakan yang ternyata itu adalah dari suku Sidik Bale. Di lain tempat, skuad dari pasukan Jepang, yaitu Yumi Kozumi yang berada di hutan pedalaman Sidik Bale, saat itu pun mereka sedang baku tembak dengan klan dari suku Sidik Bale. Mereka tampak kewalahan dan benar-benar sangat terdesak. Di bagian yang lain, skuad tentara Jepang pun sedang diserang oleh klan Sidik Bale. Mereka pun dalam keadaan terdesak. Ini dikarenakan pasukan Jepang memang tidak mengetahui medan tempur yang begitu dikuasai oleh Sidik Bale. Maka mereka pun menjadi bulan-bulanan dari tembakan panah, tombak, dan batu klan Sidik Bale. Hingga pasukan Jepang banyak yang mati dan akhirnya mereka pun kalah. Setelah pertempuran selesai, kaum wanita dari klan-klan yang lainnya pun berkemas-kemas untuk pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Itu dikarenakan memang dikhawatirkan para penjajah akan mendatangi tempat itu dan akan membunuh mereka semua. Di tempat yang lain, Daki dan Jiro, dia sudah dulu meninggalkan tempat itu dengan penduduk kaum wanita dari suku Sidik Bale. Sedangkan untuk wanita yang hamil itu dipisah dan disuruh pergi keluar hutan dengan alasan meskipun nanti tertangkap oleh Jepang, mereka pasti akan dilindungi oleh Jepang. Sementara itu, kaum wanita dari klan Mahebu, mereka sudah berada di tengah hutan dan dipandu oleh anak-anak mereka yang dipimpin oleh Pawan. Namun sesampainya di tengah hutan, orang tua mereka mengatakan kepada Pawan dan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa saatnya lah mereka harus pergi atau mati. Di lain tempat pun, Daki dan Jiro sama-sama sedang mempersiapkan kaum wanitanya mereka untuk mengakhiri hidupnya dengan cara harakiri atau bunuh diri, yaitu dengan cara menggantungkan diri. Daki melihat istri dan anaknya, lalu kemudian dia menembas leher istrinya dan setelah itu membekap anaknya yang masih kecil hingga tewas, dan dia pun melakukan harakiri atau bunuh diri dengan menusukkan pedang ke arah jantungnya dan dia pun mati.
Yang tersisa adalah Jiro dan dia pun melakukan hal yang sama dan semuanya pun mati dalam keadaan tergantung semuanya. Di lain tempat, di pusat kota pemerintahan Jepang di Taiwan, datanglah seorang jenderal yang bertanggung jawab untuk penjajahan di kota Taiwan yang bernama Yahiko Kamada. Dia mengadakan rapat dengan para kepolisian dan tentara Jepang. Dia mendengarkan penjelasan dari salah satu anak buahnya yang mengatakan bahwa jumlah klan yang memberontak adalah 6 klan dan mereka tidak lebih dari 300 orang. Sang jenderal pun memerintahkan setelah hujan selesai kita akan mengepung mereka dari berbagai macam arah. Di bukit hutan, para tentara Jepang membuat parit-parit pertahanan guna untuk mengantisipasi dan untuk bertahan serta menyerang orang-orang dari suku Sidik Bale. Namun anggota klan Sidik Bale berhasil melumpuhkan mereka meskipun terjadi sedikit pertempuran senjata, namun itu bisa diatasi. Mereka semua mengambil persenjataan dan amunisi dari kepolisian tentara Jepang, sedangkan tembakan itu memicu tentara Jepang yang masih berkumpul di bawah untuk naik ke atas hutan. Kemudian mereka pun dijebak oleh kaum Sidik Bale yang sudah bersiap-siap untuk membunuh mereka. Ada yang berdiri di pohon dan juga ada yang bersembunyi di semak-semak dan pepohonan. Benar saja, tentara Jepang benar-benar dibuat kocar-kacir dan pembantaian massal pun terjadi. Dari berbagai arah mereka dikepung, ditembak, dipanah dan tidak ada jalan keluar bagi mereka kecuali kematian. Pasukan Jepang pun mundur, namun dari anggota klan tetap mengejar mereka dan memburu mereka untuk dibunuh. Sedangkan di sudut lainnya, tepatnya di area hutan bersungai, tentara kepolisian Jepang pun diserang oleh kaum Sidik Bale dari berbagai arah dengan tembakan otomatis yang mereka rampas dari tentara Jepang. Mereka mampu membuat tentara Jepang kocar-kacir dan mundur. Pawan menceritakan kepada ketua Dado bahwa keluarganya telah mati bunuh diri. Mendengar hal itu, dia begitu terpukul dan memerintahkan kepada anaknya untuk membawa pasukan dari klan untuk mundur. Dan dia pun langsung mengambil tembakan laras panjang dan berdiri menembaki tentara Jepang yang saat itu sedang bersembunyi. Dan akhirnya tentara Jepang itu pun menembak tepat di kepala ketua Dado dan dia pun tewas. Setelah itu, meriam tentara Jepang meluncur dan menembaki mereka. Bukan saja mereka ditembaki dengan meriam, namun mereka pun ditembaki dari atas, yaitu dengan pesawat tempur dari tentara Jepang, sembari pesawat itu pun melempari mereka dengan bom, dan mereka pun pergi kalang kabut. Mereka berlarian, sampailah mereka di jembatan penghubung antar klan. Mereka terus berlari dan sesampainya di ujung jembatan mereka pun menebang tiang penyangga dari jembatan itu dan jembatan itu pun akhirnya roboh dan putus. Di markas tentara Jepang, Jenderal Yahiko Kamada memarahi perwira marinir tentara dan kepolisian Jepang yang tidak becus menghadapi suku Sidik Bale yang katanya cuma berjumlah 300 orang. Dia begitu sangat marah, namun ketika dijelaskan oleh salah satu perwira kepolisian tentang penguasaan medan yang dikuasai oleh Sidik Bale, sedangkan tentara Jepang tidak mengetahui medan itu, maka itu menjadi tentara Jepang kewalahan dan akhirnya kalah. Lalu sang jenderal menanyakan tentang keberadaan Munarudo, tapi tidak ada satu perwira pun yang mengetahui keberadaannya, hingga dia pun marah sejadi-jadinya hingga menendang kursi meja, dan dia pun sempat marah kepada tentara yang sedang memperbaiki jendela kantor kepolisian Jepang. Lalu Yahiko Kamada berkata, saya berencana melakukan pertempuran dengan baik dengan mereka, tapi mereka menginginkan pertempuran yang tidak baik. Oleh karena itu saya akan menggunakan senjata gas atau bom gas untuk menumpas mereka. Para perwira pun menjadi kaget, namun apa daya, keputusan dari jenderal besar kepolisian dan tentara Jepang adalah sebuah titah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sementara itu, di klan Toda, komandan kepolisian Jepang memberikan penjelasan kepada anggota klan Toda. Mereka mengatakan akan membayar upah setiap kepala yang mereka dapatkan setiap mereka membunuh klan yang memberontak dengan dolar. Dan mereka pun dibekali dengan persenjataan laras panjang oleh Jepang. Setelah itu, mereka pun pergi dengan membawa bendera Jepang untuk memburu para pemberontak 6 klan dari sukunya sendiri yang memberontak kepada Jepang. Di wilayah pusat pemerintahan Jepang, mereka sudah mempersiapkan pesawat yang akan menjatuhkan bom gas atau yang biasa kita kenal dengan nama bom kimia yang memang diperintahkan oleh Komandan Besar Yahiko Kamada. Efek dari senjata gas ini akan mengakibatkan orang batuk-batuk, terluka, sesak nafas dan luka yang mengerikan, dan mereka pun dalam 2 hari akan mati secara tersiksa.
Sementara itu, Temu Walis, ketua klan Toda, sedang melakukan pengejaran terhadap klan yang dianggap pemberontak oleh tentara Jepang. Mereka saling berkejar-kejaran dan saling menembak, hingga banyak dari klan yang dianggap pemberontak itu pun mati. Dan salah satunya adalah Safu yang diburu bagaikan binatang. Dia hanya sendirian saja dan akhirnya dia pun terjebak di pemukiman klan yang sudah kosong. Dalam keadaan terkepung, tidak ada hal yang bisa diperbuat kecuali dia melakukan bunuh diri atau harakiri. Pesawat yang membawa bom gas itu pun datang dan mereka pun melepaskan senjata itu dengan sembarang tempat di berbagai sudut dari hutan kaum Sidik Bale. Dan yang terjadi sungguh hal yang sangat mengerikan. Mereka orang-orang Sidik Bale yang terkena bom gas itu pun terkena dampak dari kengerian bom gas itu. Mereka batuk-batuk, muntah-muntah dan sesak napas. Mereka yang terkena senjata gas itu merasa sangat tersiksa hingga akhirnya mereka pun mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, yaitu gantung diri. Pada malam itu, Temu Walis masih memburu anggota klan yang memberontak kepada Jepang. Namun, mereka dikagetkan dengan puluhan wanita dari kaumnya sendiri yang bergelantungan akibat melakukan bunuh diri massal. Hati kecil mereka semua pun berontak. Temu Walis pun sangat kesal dan marah kepada dirinya sendiri dan pada tentara Jepang. Dia berontak dan ingin berhenti bekerja sama dengan mereka. Namun ketika ketegangan terjadi, akhirnya Temu Walis dan Kojima pun bisa dipisahkan dengan dilerai. Pada akhirnya mereka pun meneruskan bekerja sama dengan Jepang. Mereka tetap memburu anggota klan yang memberontak kepada Jepang. Di lain tempat, Pawan mencoba membuat perangkap untuk memancing tentara Jepang untuk mengejarnya. Kemudian sebenarnya sih mereka telah dijebak oleh ketua Monarudo. Dan pertempuran sengit pun terjadi antara Jepang dan anggota suku klan Sidik Bale. Kembali ke Monarudo, mereka bertempur sangat sengit dengan tentara Jepang. Dengan menggunakan senjata parang, senjata laras panjang, dan panah, mereka menggempur habis-habisan tentara Jepang yang tertangkap ketika mengejar Pawan. Sementara itu, Temu Walis bersama anggota klannya mengikuti jejak darah hewan, yang itu adalah darah hewan yang pasti dibawa oleh klan yang sedang mereka buru. Dan sampailah mereka pada sebuah gubuk yang keluar asapnya. Kemudian mereka semuanya memasuki gubuk itu. Namun setelah melihat keadaan, Temu Walis mengetahui bahwa ini adalah jebakan. Dan benar saja, dari atas pepohonan dan dari arah yang lainnya, mereka ditembaki oleh klan yang sedang mereka buru. Klan Tado benar-benar tersudut dan akhirnya mereka pun banyak yang mati. Temu Walis dan anggota klannya yang tersisa akhirnya berlari. Namun klan Mehebu yang dipimpin oleh Tado Muna, yaitu anak ketua Monarudo, tetap memburu klan Toda. Sampailah mereka di sungai, lalu mereka berkelahi, saling bantai dan saling bunuh. Kemudian saling berhadapan antara Temu Walis dan Tado. Mereka berkelahi sangat sengit hingga akhirnya dengan tombak kayu Temu Walis pun akhirnya mati. Kembali lagi ke Monarudo, dia masih terlibat pertempuran yang sangat dahsyat. Dia diserang dengan meriam dari berbagai arah hingga hutan itu pun menjadi terbakar. Setelah itu dia keluar dengan anggota klan yang lainnya dan menyerang tentara polisi yang sudah menguasai salah satu tempat dari klan suku Sidik Bale. Disitulah pertempuran sengit terjadi. Yang unik dalam peperangan ini adalah anak remaja pun ikut berperang. Mereka sangat lincah dan mereka begitu sangat ambisius dalam berperang. Mereka seolah-olah tidak kenal takut dan tidak pernah takut mati. Kaum remaja itu dipimpin oleh Pawan. Dia juga melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Di sini berbeda sangat luar biasa ketika melihat perpaduan antara tua dan muda. Setelah melalui pertempuran yang sangat lama dan menegangkan, dari ketua klan yang ikut bertempur pun ada yang mati karena bom ataupun tertembak. Sedangkan teman-teman Pawan pun banyak sekali yang tertembak dan pada akhirnya dia pun sendiri meninggal dengan cara menangkap seorang tentara kepolisian dan dia beserta polisi pun jatuh ke jurang dan akhirnya Pawan dan polisi itu pun mati. Pertempuran itu dimenangkan oleh suku Sidik Bale. Kemudian Monarudo saat itu berada di hutan dengan sisa anggota klan yang cuma sekitar 4 orang. Salah satu dari mereka adalah anaknya sendiri, yaitu Tado. Kemudian Monarudo mengatakan kepada Tado untuk menjadi pemimpin dari klan Mehebu dan Monarudo pun pergi entah kemana. Banyak hal yang telah dilalui setelah pertempuran mahadahsyat tersebut. Suasana begitu kondusif dan tenang hingga kekecewaan dirasakan oleh 4 anggota klan yang tersisa, yaitu Tado dan ketiga temannya. Karena putus asa, akhirnya mereka pun tidak tahu harus berbuat apa. Dan jalan terbaik yang diambil bagi mereka adalah dengan cara bunuh diri, dengan cara gantung diri. Dan mereka berempat pun akhirnya mati.
Film ini diakhiri dengan salah seorang pemburu monyet. Dia menembak salah satu monyet yang ada di atas pohon. Lalu ketika dia hendak pergi, ada seekor burung kecil. Dia seolah-olah ingin agar si pemburu binatang itu untuk mengikutinya. Burung itu pun terbang dan hinggap di atas bukit kecil di atas pohon. Dan sang pemburu pun mengikutinya dan melihat di situ ada tengkorak manusia di atas bukit kecil itu dengan pedang dan pakaian seperti nampak mirip punya tetua Munarudo, dan film ini pun selesai. Oke bro mania semuanya dimanapun kalian berada, bagi yang belum support channel ini silahkan support dengan cara klik subscribe, klik notifikasi lonceng, komen yang mantap, dan bila berkenan bagikan video ini ke teman sobat Bromania yang lainnya. Oke, nantikan video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.